Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para sesepuh al-mukarramun, kepada Bapak Camat beserta stafnya yang saya muliakan, kepada Ibuku Desa Bogor beserta jajarannya, Ketua MUI, Ketua DKM, Masjid Jami' At-Taqwa beserta jamaahnya, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, edisi Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022 ini, untuk yang kesekian kalinya saya pribadi atas nama penyuluh agama Islam Kecamatan Sukra yang senantiasa ikut dalam program Ibu Bupati bersama Bapak Camat, izinkan saya akan memberikan satu materi dengan bermau'idhah hasanah, karena umat Islam yang beriman, sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka saya kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersirat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyamu, telah dituliskan, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang dipanggil ini khususon orang-orang yang beriman, bukan orang yang berislam, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Kalau orang yang beriman itu sudah pasti berislam. Sebaliknya, jikalau orang yang berislam itu belum tentu beriman. Ketika ada salah satu beberapa sahabat datang kepada Nabi mengaku dirinya mengklaim sudah beriman padahal masih berislam. Qalu amanna, kata Nabi, kamu masih belum beriman, akan tetapi masih berislam. Bal qulu aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan mereka belum masuk dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina aslamu, saya urai kembali dengan iklalnya. Asal kata iman itu artinya percaya atau aman. Asal katanya adalah amanah, asluhu amana, ala wazni af'ala, ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin, saniyatuhuma sakinatun, fa'ubdilatus saniyatu alifan lisukuniha, wa infitahu ma qablaha fasoro amanah. Ini kalau kita kaji menurut kitab pesantren, kata anak-anak cucu kita. Ayat ini dilanjutkan dengan kalimat
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu, pakai kalimat kutiba. Makna aslinya adalah telah dituliskan. Ini namanya fi'il mabni majhul. Kenapa tidak pakai kata furidho ataupun wujiba? Kalau kata furidho maknanya instruksi perintah secara lisan. Seperti contoh, bapak, ibu besok datang ya ke kantor kecamatan. Entah apa, mau dikasih apa, ada keperluan apa, yang penting perintah secara lisan. Akan tetapi kalau kata kutiba, instruksi perintah secara tertulis. Saya kasih contoh, Bapak Hasanuddin, kata atasannya bilang, kamu besok akan kami angkat sebagai kepala sekolah aliyah negeri. Itu ada tulisannya, ada SK-nya. Ini kajian ilmu terminologi ataupun ilmu mustalahat ataupun ilmu istilah, bagian daripada ilmu lisaniyah ataupun ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Dilanjutkan lagi, kutiba alaikumus siyamu, telah dituliskan, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, nih Pak, Bu, para jamaah Masjid At-Taqwa nih, saya tanya nih, asal usul takwa nih dari mana Bu, Pak? Akar katanya apa? Kosa katanya apa? Morfologinya apa? Konjugasinya apa? Apakah kata takwa itu sekedar singkatan ataupun ada maknanya? Ya pasti ada maknanya Bu, Pak. Ada yang mendefinisikan kata takwa itu hurufnya ada 4. Yang pertama adalah huruf ta, maknanya tawadu. Yang kedua huruf qaf, artinya qanaah. Yang ketiga huruf wawo, artinya wirai. Dan yang keempat adalah huruf alif layyinah atau huruf ya yang tidak ada titiknya, maknanya yakin. Yang kedua, ta'rif takwa ini, definisi menurut para fuqaha ini adalah orang yang ahli di dalam ilmu pengetahuan, khususnya hukum-hukum agama, namanya fuqaha, garis miring kiai, alias ataupun bapak ustadz, disebutnya kiai. Kalau mereka yang ahli di bidang kedokteran, namanya attiba. Kalau orang yang ahli di bidang ilmu alam semesta, namanya al-falaki. Kalau orang yang ahli di bidang ilmu sharaf, namanya as-sarfiyun. Kalau orang yang ahli di bidang ilmu nahwu, namanya an-nuhat. Kalau orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama, namanya fuqaha. Dan orang yang ahli di bidang ilmu balaghah, misalkan, namanya al-balaghiyun. Ilmu balaghah ini pencetus pertama adalah Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani.
Di sana diurai sebagian ilmu balaghah itu yang mengerti Bu Pak, seperti dua kalimat yang digabungkan menjadi satu, kalimat itu akan menjadi indah. Seperti wajah kekasihku indah digabungkan dengan bulan purnama itu indah, menjadi wajah kekasihku seperti rembulan. Satu tuh Bu Pak. Nah, di sini ternyata ada resemblance, ada tasyabuh, kata orang santrinya nih. Nah, kalimat wajah kekasihku itu namanya musyabbah. Seperti itu adalah adatut tasbih. Terus rembulan adalah musyabbah bih. Misalkan wajah kekasihku seperti rembulan nan cemerlang. Ternyata dalam ilmu balaghah dikemas. Ada tasbih baligh, ada tasbih muakkad, ada tasbih maklum, dan ada pun namanya isti'arah. Diteruskan Bu Pak. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini diurai Pak Bu dalam Al-Quran. Mana ciri-cirinya? Kata takwa itu yang berikutnya ternyata dari kata wako Pak Bu. Wako yaqi wiqoyatan. Ada peribahasa Arab mengatakan bahwa al-wiqoyatu khairun minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang preventif, orang yang selalu berhati-hati dan berwaspada. Waqo yaqi wiqoyatan, seperti kata akhoda diikut wazankan ke ifta'ala menjadi ittakhoda. Kalau waqo diikut wazankan ke ifta'ala menjadi ittaqo. Asalnya iwtaqo Bu Pak. Karena huruf wawunya sulit diucapkan menjadi ittaqo. Tak yang pertama didohomkan kepada tak yang kedua menjadi ittaqo. Isim fa'ilnya menjadi al-muttaqun, artinya orang-orang yang bertakwa. Masdarnya menjadi at-taqwa. Itulah asal usul takwa. Diurai datang Al-Quranul Karim, ciri-ciri orang bertakwa adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, guide of life, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mana ciri-cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang al-ghaib, bukan ghaibun ya Bu ya Pak ya. Ini beda katanya. Kalau ghaibun hurufnya ghin ya ba. Kalau ghaibun ghin alif hamzah ba. Ini mah ghaibun. Jadi ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah beriman kepada yang al-ghaib. Berikutnya, ciri orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas sholata. Orang-orang yang selalu berkomunikasi secara intensif terhadap masyarakat sekitar. Mana buktinya? Ya kita-kita ini, umat Islam yang selalu menjalankan perintah sholat. Bertemu dalam satu majelis, namanya masjid, namanya musola, namanya langgar ataupun tajuk. Itu namanya rapat harian.
Yang rapat mingguannya mana? Sholat Jumat. Itu namanya rapat mingguan, bertemu dalam satu desa. Rapat tahunannya mana? Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya Bu Pak, ciri orang yang bertakwa yang berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa tuh Bu, Pak, cirinya orangnya selalu dermawan alias awean garis miring beli medit. Jikalau engkau orang yang berpangkat jabatan, berderma dengan pangkat jabatannya. Jikalau engkau orang yang berharta benda, dengan hartanya, Bu, Pak. Jikalau kamu punya ilmu, dengan ilmunya. Walaupun ilmunya pas-pasan, guru modale. Jikalau engkau punya tenaga, berderma dengan tenaganya. Pun sekalipun engkau tidak punya apa-apa, berderma dengan doanya saja. Itulah ciri-ciri orang bertakwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa yang berikutnya yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa itu punya ciri rasa toleransi terhadap agama yang lain. Dan ciri orang yang bertakwa yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu punya program jangka panjang, punya cita-cita sampai ke akhirat. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian saja para jamaah mau'idhah hasanah dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.